Bismillahirrahmanirrahim. Dan keliru dan menyikapi kekeliruan orang lain. Apa contoh lain bahwa Nabi keliru? Misalnya, yang paling terkenal tadi itu surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Satu paragraf, setengah surat isinya adalah teguran kepada Nabi, bayangin. Setengah surat isinya teguran kepada Nabi. Bahwa Nabi waktu itu keliru nyuekin seorang sahabat yang datang pengen belajar Islam kepada beliau. Dan kelirunya Nabi bukan karena beliau sombong kepada Abdullah, bukan. Karena beliau berpikir masih banyak waktu untuk Abdullah. Kali ini beliau lagi sibuk ngedakwahin pemuka-pemuka Quraisy. Jadi alasannya make sense juga nih. Alasannya logis menurut saya, nggak ada yang salah. Cuman tetap menurut Allah itu keliru. Sampai bahasa Allah tuh kayak nyindir gitu. Coba terjemahannya. Abasa wa tawalla. Dia bermasa muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Mentang-mentang yang datang kepada dia seorang laki-laki yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Memangnya kamu tahu. Bisa aja dia akan mendapatkan kebaikan dengan belajar. Sedangkan orang yang banyak harta dan sombong. Kamu malah meladeninya. Giliran hambaku yang miskin, yang buta datang kepadamu, kamu malah cuek kepada dia. Kalla, kata Allah. Jangan gitu dong Muhammad, coba. Kalla kan artinya bukan sekali-kali tidak ya. Dalam konteks saya ini arti kalla, jangan gitu dong. Kalla, innaha tadhkirah faman syaa dzakarah. Jangan gitu dong Muhammad, ini kan pelajaran untuk orang yang menginginkannya, kamu kasih pelajaran itu. Nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sindiran. Dan itu kayaknya kalau kita ditegur kayak gitu gimana perasaannya tuh? Bayangin seorang ustadz, seorang guru, pondok pesantren, kiai besar, pemilik pesantren yang selama ini tuh ceramah menasihati murid-muridnya. Tiba-tiba suatu saat dimarahi oleh orang lain gara-gara beliau keliru. Di depan umum, kira-kira gimana perasaannya? Malu kan? Kalau dia gengsi, Nabi nggak malu. Bukti Nabi nggak malu apa? Ayat itu kemudian dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat. Abdullah udah pulang karena Nabi bermasam muka. Tiba-tiba turun ayat surat Abasa. Nabi mengejar Abdullah, ngumpulin sahabat. Terus Nabi bilang, telah turun kepadaku satu ayat. Maukah kalian mendengarkannya? Mau ya Rasulullah. Sahabat semangat mendengarkan Al-Quran. Bayangin gimana perasaan Nabi bacain ayat teguran terhadap diri sendiri. Kebayang gak tuh? Kalau ayat-ayat yang lain bahwa Muhammad itu adalah uswatun hasanah, Muhammad itu adalah yang terbaik, Muhammad itu jujur, Muhammad itu gampang ngebacanya. Tapi kalau Muhammad itu keliru, ini berat nih. Tapi buat Nabi itu tidak berat, menunjukkan Nabi itu sangat low profile. Bayangin kumpulin sahabat satu masjid, terus Nabi bacain Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sahabat pada toel-toel, siapa yang dimaksud? Nabi. Oh Nabi, pada gak enak hati kan sahabat juga dengerin. Oh jadi ceritanya Nabi lagi dimarahin Allah. Ya rame di antara sahabat. Nabi bacain ayat tentang diri beliau sendiri lagi ditegur sama Allah. Bahkan ketika seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi langsung buka sorban. Untung dulu gak ada kupluk kali ya. Nabi buka sorban, langsung dibentangkan sorbannya. Terus Nabi bilang, selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini uswatun hasanah. Selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat betapa besar hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita keliru dinasihati oleh orang lain, harusnya selain kita memperbaiki diri, kalau kita lebih keren lagi, kita akan bersyukur, berterima kasih. Kalau perlu kita mention dia, alhamdulillah diingatkan. Alhamdulillah dikasih tahu, tapi memberitahunya dengan cara-cara yang baik. Ini artinya dalam adegan abasa wa tawalla itu Rasulullah mengajarkan kita gimana kalau kita berada di kondisi yang sama. Istri ngasih tahu kepada kita bahwa kita keliru, makin kita cinta sama dia. Bukan,
Mama tajasus, cari-cari kesalahan papa. Salah aja di mata mama. Apa sih yang benar papa di mata mama? Jangan pundung. Mama perhatian banget sama papa. Oh iya pak, mau lagi yang lain kesalahannya. Oh iya silakan ma. Akhirnya disebutin 100 kesalahan kita. Jadi satu buku, 100 rapor merah suami. Ini menunjukkan Rasulullah itu orangnya sangat low profile, easy going, no hard feeling. Dan beliau orang yang sangat lapang dada. Itu surat Abasa. Nanti ada lagi teguran terhadap Nabi di surat yang lain. Banyak loh. Termasuk surat At-Tahrim. Ayat pertama lagi tuh. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi pengen jaga perasaan Aisyah dan Hafsah. Waktu itu Nabi sering nongkrong di rumah Sofia. Sofia itu istri Nabi yang bedanya sama Aisyah cuma setahun. Aisyah waktu itu 16 tahun, Sofia 17 tahun, baru lulus SMA. Istri Nabi muda nih. Rata-rata istri Nabi kan muda ya, walaupun kalau yang perawan cuma satu. Tapi yang lain walaupun janda muda-muda nih. Sofia, Hafsah, Zainab, Ummu Salamah. Yang tua itu kayak Saudah, itu tua. Nah Sofia orang Yahudi yang nikah sama Nabi itu cantiknya luar biasa. Saking cantiknya Aisyah sampai stalking loh akunnya Sofia. Dan itu terjadi, Aisyah benar-benar kepo tuh. Sofia lagi posting apa sih sekarang? Dikepoin sama Aisyah. Cara ngepoinnya gimana? Kalau dulu kisahnya Aisyah diam-diam datang ke rumah Sofia. Pas Sofia lagi ada acara selamatan. Jadi kalau kayak sekarang tuh Sofia lagi posting, Aisyah pura-pura ngeliat nih lagi posting apa sih, lagi snapgram apa, lagi insta story apa nih Sofia. Diliatin sama Aisyah, biar gak ketahuan Aisyah pakai cadar. Tapi kan Nabi tuh teliti banget, tahu banget mata Aisyah tuh kayak gimana. Sehelai bulu mata Aisyah aja Nabi tahu, saking sayangnya Nabi sama Aisyah. Pakai cadar, cuman kelihatan matanya doang. Datang ke rumah Sofia, Sofia lagi bikin kayak acara di belakang rumah gitu, di garden party gitulah pokoknya. Lagi barbekyuan gitu kan ya. Di rumah Sofia. Nah Aisyah datang terus duduk mojok paling belakang. Perhatiin aja Sofia ini orangnya gimana sih, kok Nabi betah banget sama dia. Orangnya emang asik banget. Dilihatin sama Aisyah. Oh benar sih Sofia itu orangnya humble. Sofia tuh orangnya tuh enak diajak chit chat gitu. Sofia tuh orangnya tuh nggak ada matinya. Terus aja ada tema. Makanya Nabi itu betah banget di sini. Ditambah lagi Sofia itu kolektor madu. Dia tuh banyak ngoleksi madu-madu keren. Madu-madu yang dari berbagai macam penjuru bumi gitu. Dikoleksi sama dia. Ini madu dari Yaman, ini madu dari Majalengka, ini madu dari mana gitu kan nih. Dikoleksi sama Sofia. Oh gitu. Aisyah dari jauh merhatiin. Bahasa sekarang kepo. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا